warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filda Syahra Musa dengan NPM 2408 1080 10 10 1. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel jurnal yang berjudul Killing of Cohort Forecasting Mortality of Non-Activity Cohort with the Planet Composite Link Model yang diterbitkan pada jurnal internasional Journal of Forecasting tahun 2020. Artikel ini ditulis oleh Sylvia Rizzi dan beberapa penelitian lain. Artikel tersebut telah diterbitkan dipublikasi pada tahun 2020. Selanjutnya pada latar belakang saya akan menjelaskan. Pertama ada demografi merupakan ilmu yang mempelajari penduduk baik dari segi jumlah, struktur maupun perubahan dari waktu ke waktu. Salah satu komponen penting dalam demografi adalah mortalitas atau kematian. Informasi mengenai tingkat kematian sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat serta memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang. Namun, untuk memperoleh tabel kematian cohort yang lengkap dibutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang dapat memperhatikan distribusi kematian secara lebih akurat. Selanjutnya, permasalahan dari penelitian. Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana memperkirakan tingkat kematian dan angka harapan hidup pada suatu cohort yang belum lengkap, yaitu ketika seluruh anggota cohort tersebut belum meninggal. Akibatnya, pola kematian dan angka harapan hidup generasi tersebut belum dapat diketahui secara keseluruhan. Karena itu diperlukan metode yang mampu menghasilkan estimasi mortalitas yang lebih akurat. Selanjutnya, pada tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, memperkirakan distribusi kematian pada cohort yang belum lengkap. Yang kedua, menghitung angka harapan hidup secara lebih akurat. Yang ketiga, menerapkan metode Penalized Composite Link Model atau PCLM dalam analisis mortalitas. Keempat, mengevaluasi kemampuan model dalam memprediksi pola kematian. Dan yang terakhir, memberikan informasi yang dapat digunakan dalam perencanaan kedudukan dan kesehatan. Selanjutnya ada kebaruan penelitian atau novelty. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada kegunaan pendekatan cohort dalam memperkirakan distribusi kematian pada cohort yang belum lengkap. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode PCLM yang mampu menghasilkan estimasi distribusi kematian yang lebih halus dan akurat. Dengan metode ini, angka harapan hidup dapat diperkirakan tanpa harus menunggu seluruh anggota cohort meninggal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat beberapa metode yang digunakan. Metode pertama yang adalah tabel kematian lengkap yang digunakan untuk menghitung peluang kematian dan angka harapan hidup. Metode kedua adalah pendekatan cohort yang digunakan untuk mengikuti pola kematian suatu generasi tertentu. Dan yang ketiga, metode yang ketiga adalah PCLM yang berfungsi untuk menghaluskan distribusi kematian dan memperkirakan jumlah kematian yang belum teramati. Kemudian metode yang terakhir adalah peramalan mortalitas yang mortality forecasting untuk memprediksi tingkat kematian pada masa datang.
Selanjutnya yaitu data penelitian. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari 3 negara, yaitu England dan Wales, Swedia, dan Swiss. Data tersebut mencakup penduduk laki-laki maupun perempuan sehingga dapat digunakan untuk menganalisis pola mortalitas atau generasi. Selanjutnya, hasil penelitian, metode yang telah dilakukan PCLM mampu memperkirakan distribusi kematian pada cohort yang belum lengkap dengan hasil yang cukup baik. Selain itu, pendekatan cohort menghasilkan estimasi angka harapan hidup yang mendekati kondisi sebenarnya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pola mortalitas atau generasi dapat diamati dengan jelas. Kesimpulan dari penelitian ini, metode PCLM mampu memperkirakan tingkat kematian pada cohort yang belum lengkap dengan baik. Metode ini menghasilkan beberapa estimasi distribusi kematian dan angka harapan hidup yang mendekati kondisi sebenarnya. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan cohort dan metode matematis dalam demografi memiliki peran penting dalam perencanaan kedudukan, kesehatan, sistem pensiun, dan distribusi asuransi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.